Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Rifkoh, mahasiswi STISEBI, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 41804035 yang insya Allah akan sharing mengenai analisa akad musyarakah mutanakiswah atau MMQ dan penerapannya. Mari kita mulai dengan definisi dan praktik lapangan produknya. Secara bahasa, MMQ terdiri dari dua kata, yaitu musyarakah dan mutanakiswah. Musyarakah biasa disebut dengan syirkah yang berarti kerjasama. Mutanakiswah berasal dari nakoso yang berarti berkurang secara bertahap. MMQ dapat diaplikasikan sebagai produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah ainan, di mana porsi modal atau hiswah salah satu mitra atau syarik yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap atau naklul hiswah bil iwad mutanakiswah kepada mitra atau syarik yang lain yaitu nasabah. Implementasi pembiayaan MMQ di Indonesia. Produk MMQ pada perbankan syariah di Indonesia dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Jenis pembiayaan ini dapat diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan maupun pembiayaan properti atau rumah. MMQ dalam implementasinya pada perbankan syariah Indonesia diperuntukkan pada pembiayaan pembelian properti baru atau ready stock, properti lama atau second, atau properti baru inden, take over, dan refinancing. Produk musyarakah mutanakiswah telah diterapkan oleh beberapa bank syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik nasabah. Pengalihan kepemilikan aset tersebut melalui nasabah mengambil alih porsi modal dari bank secara angsuran berdasarkan suatu metode pembayaran tertentu selama jangka waktu kontrak yang disepakati bersama. OJK di tahun 2016 menguraikan spesifikasi akad MMQ pada perbankan syariah di Indonesia adalah akad MMQ dilaksanakan dengan tujuan pembiayaan pembelian properti baru, lama takeover, dan refinancing. Jangka pembiayaan MMQ adalah jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria nasabah MMQ adalah perorangan atau badan usaha. Platform minimum ataupun maksimum adalah sesuai kebijakan bank dan undang-undang yang berlaku. Kemudian sifat fasilitas adalah revolving atau non-revolving. Mata uang rupiah dan valuta asing. Media penarikan dengan kas atau transfer atau biliet giro. Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sesuai yang disepakati bersama. Kemudian biaya perolehan menjadi beban bersama, biaya selama sewa menjadi beban penyewa, sedang biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Hiswah atau porsi modal adalah nilai per satu unit hiswah disepakati di awal dan tidak berubah nilainya selama masa pembiayaan. Adapun tarif sewa yang dikenakan kepada penyewa aset properti berdasarkan pada harga pasar atau menggunakan harga yang disepakati selama periode pricing yang berlaku. Properti bisa berupa rumah tinggal, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, apartemen, dan kondominium. Lalu usul fikih untuk akad musyarakah mutanakiswah ada dalam Al-Quran surat Shad ayat 24 yang berbunyi wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum, yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Kemudian hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yaqulu ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma swahibah fa idza khana ahaduhuma swahibahu kharajtu min bainihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari
Kemudian hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla harama." Sulh atau penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Fatwa DSN MUI nomor 73/DSN MUI/11/2008 tentang musyarakah mutanakisah. Substansi fatwa ini terdiri atas ketentuan umum, yaitu MMQ adalah kepemilikan aset atau barang atau modal bersama, di mana kepemilikan salah satu syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh syarik lainnya. Syarik adalah mitra, yaitu pihak yang melakukan akad musyarakah. Selanjutnya, hiswah adalah porsi modal syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya, dan musya adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah atau milik bersama dari segi nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Kemudian, ketentuan hukum MMQ menurut fatwa DSN MUI adalah boleh, dan ketentuan akadnya terdiri atas 1. Akad MMQ terdiri atas akad syirkah dan akad ba'i atau jual beli. 2. Ketentuan mengenai syarik dalam MMQ adalah berkewajiban menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha dan kerja berdasarkan kesepakatan dalam akad, lalu berhak memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Kemudian yang ketiga, dalam akad MMQ, syarik wajib berjanji untuk menjual seluruh hiswahnya secara bertahap, dan syarik lain wajib membelinya. 4. Jual beli dilakukan sesuai kesepakatan. Dan 5. Setelah selesai seluruh proses jual beli, seluruh hiswah lembaga keuangan syariah atau LKS beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Kemudian untuk ketentuan khususnya terdiri dari aset MMQ dapat diijarohkan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset MMQ menjadi objek ijaroh, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujroh atau sewa berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan pembagian kerugian harus berdasarkan porsi modal atau kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti proporsi modal atau kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Poin berkurangnya bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah yang dimiliki syarik atau LKS akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad, dan biaya perolehan aset MMQ menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Kemudian ketentuan syariah tentang MMQ menurut standar syariah AAOIV ialah sebagai berikut. MMQ adalah bentuk musyarakah di mana para mitra atau syarik berjanji untuk membeli bagian kepemilikan atau equity share dari mitra yang lain secara bertahap sampai kepemilikannya secara sempurna berpindah kepadanya. Transaksi ini dimulai dengan pembentukan sebuah musyarakah yang sesudahnya diikuti dengan jual beli dari bagian kepemilikan yang terjadi di antara kedua mitra. Karenanya, perlu ditekankan bahwa jual beli ini tidak boleh diisyaratkan dalam kontrak musyarakah. Dengan kata lain, mitra yang akan membeli itu diizinkan untuk memberi janji atau wa'ad untuk membeli. Wa'ad ini harus terpisah atau independen dari kontrak musyarakah. Sebagai tambahan, kesepakatan jual beli juga harus terpisah dari musyarakah. Tidak dibolehkan satu kontrak menjadi suatu syarat untuk melakukan kontrak lainnya. Kemudian untuk konsep fikih muamalah akad MMQ ini yaitu sebagai berikut. Pertama, bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad MMQ dalam jangka waktu sekian tahun berupa KPR atau KKB. Kedua, bank menyalurkan dana senilai porsi modalnya dan nasabah menyetorkan dana senilai porsi modalnya juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak. Ketiga, pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian aset MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk disewakan. Keempat, penyewaan aset atau aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama yang dapat disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa atau mukjir.
dengan membayar sewa atau ujroh yang hasilnya dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Kelima, pembayaran uang sewa atau ujroh oleh nasabah selaku konsumen penyewa kepada pemitraan usaha yang dimiliki bersama, selaku pemberi sewa. Keenam, pembagian hasil usaha penyewaan rumah atau mobil berupa pendapatan sekian antara nasabah dan bank sesuai nisbah bagi hasil. Kemudian ketujuh, pembayaran bagi hasil yang wajib disetorkan nasabah kepada bank dan pendapatan bagi hasil nasabah selaku nasabah mitra MMQ sebagai salah satu bagian sumber pembayaran angsuran yang harus dibayar untuk pengambil alihan porsi modal bank oleh nasabah. Kedelapan, di samping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulan juga membayar angsuran pokok untuk pengambil alihan porsi modal bank sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ, di mana seluruh aset MMQ menjadi milik penuh nasabah. Untuk menjawab keterbatasan pembiayaan KPR syariah dengan dua skema, maka muncul Fatwa Musyarakah Mutanakisah di tahun 2013. Fatwa MMQ merupakan turunan dari Fatwa Musyarakah dengan menggunakan prinsip syirkah atau kongsi. Dalam model ini, rumah yang dibeli menjadi milik bersama antara bank dan nasabah. Dalam pembiayaan properti skema MMQ, kepemilikan bank atas aset berjumlah maksimal 80% dan sisanya dimiliki oleh nasabah. Ketika angsuran dibayar tiap bulan, porsi kepemilikan bank semakin mengecil. Saat masa tenor berakhir, aset akan menjadi milik nasabah sepenuhnya, sedangkan bank menjadi nol. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan menggabungkan sumber daya yang ada. Adapun MMQ terjadi karena dua akad yang dijalankan secara paralel, yaitu nasabah dan bank yang melakukan akad musyarakah melalui penyertaan modal atas pengelolaan suatu usaha yang akan mendatangkan keuntungan. Selanjutnya, nasabah membeli barang modal milik bank secara berangsur-angsur sehingga modal yang dimiliki bank dalam syirkah tersebut secara berangsur-angsur berkurang. Berkurangnya modal bank disebut mutanakisah. Yang terakhir, penerapan akad MMQ memiliki keunggulan, yaitu bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Selanjutnya, adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional. Terakhir, tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional dan atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi. Adapun kelemahan akad MMQ adalah ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah, munculnya risiko dalam pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. Selain itu, bank syariah juga dihadapkan pada kondisi berkurangnya pendapatan atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.